Kita bahas tentang cara merawat ari-ari atau plasenta bayi. Cara-cara ini adalah berdasarkan ilmu kejawen peninggalan kerajaan Mataram Islam. Bagi masyarakat Nusantara itu sangat penting sekali menjaga tradisi ini. Mengingat plasenta atau ari-ari itu adalah yang menjaga kita selama kita di dalam kandungan. Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Ari-ari atau bisa juga disebut dengan plasenta itu adalah salah satu organ tubuh yang menjaga bayi pada masa kehamilan. Tidak hanya itu saja, organ ini juga mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan janin di dalam kandungan. Ada beberapa manfaat ari-ari atau plasenta ini berdasarkan ilmu kesehatan pemirsa. Yang pertama, ari-ari itu berperan memberikan oksigen serta nutrisi sehingga janin pun itu berkembang dalam kandungan. Yang kedua, melalui ari-ari, bayi dapat membuang zat yang tidak ia perlukan. Contohnya seperti karbon dioksida ya. Kemudian setelah itu diteruskan ke aliran darah seorang ibu untuk dibuang oleh sistem dalam tubuh. Yang ketiga, menjelang akhir kehamilan atau memasuki waktu persalinan, ari-ari tersebut ya bekerja dengan meneruskan antibodi untuk melindungi bayi yang baru lahir. Sehingga bayi yang baru lahir itu mempunyai kekebalan tubuh selama hampir 3 bulan pemirsa. Dalam pandangan ilmu spiritual Jawa, ari-ari itu adalah adik kita. Namun adik di sini adalah dalam hal spiritual ya. Karena meskipun ari-ari hanyalah organ tubuh, namun mempunyai sir ataupun rahasia supranatural. Di mana ari-ari tersebut adalah salah satu dalam saudara empat kita. Jadi kita lahir di dunia ini tidak sendiri, melainkan kita itu punya 4 saudara gaib yang menyertai kita. Salah satunya adalah plasenta atau ari-ari tersebut pemirsa. Orang Jawa itu menyebutnya sedulur papat klimo pancer. Melalui rangkaian ritual khusus ya, saudara empat kita itu bisa membantu kita dalam hal urusan keduniaan. Untuk itulah kita harus memeliharanya ataupun merawatnya. Di dalam tradisi ilmu spiritual ya, ilmu kejawen Mataram Islam, ada suatu kaifiyah ataupun cara-cara merawat ari-ari tersebut. Yang pertama yaitu Anda harus membeli wadah khusus. Orang Jawa itu menyebutnya adalah kendil. Kendil itu adalah suatu wadah yang terbuat dari tanah liat dan banyak dijual di pasar-pasar tradisional. Yang kedua, Anda harus menyiapkan perlengkapan ritual adat, yaitu daun sente 1 lembar, minyak wangi non-alkohol, kemudian garam, lalu jarum dan benang, kemiri, terus kemudian gantal. Gantal itu adalah gulungan daun sirih yang diikat benang lawe 2 buah ya. Gantalnya itu 2 buah. Kemudian siapkan juga tulisan huruf abjad dari A sampai Z, lalu tulisan Arab dari alif sampai ya, kemudian tulisan Jawa Hono Coroko sampai selesai, terus kemudian mata uang logam, lalu kain mori secukupnya, kemudian yang terakhir adalah kembang boreh, yaitu kembang melati, kembang kandil, kembang mawar putih, kemudian dicampur dengan parutan bingo dan bengklek. Yang ketiga, wadah kendil yang sudah disiapkan tadi Anda lumuri minyak wangi baik di luar ataupun di dalam sampai kira-kira merata ya. Terus kemudian yang keempat, setelah itu masukkan daun sente itu ke dalam kendil tersebut sebagai alas. Jadi dimasukkan tapi sebagai alas di dalam seperti itu. Kemudian yang kelima, lalu masukkan ari-ari bayi ke dalam kendil tersebut yang sudah beralaskan daun sente tadi. Masukkan juga garam, jarum, benang, kemiri, kembang boreh, terus gantal, tulisan abjad, tulisan Arab, tulisan Jawa ya, dan uang logam juga, serta masukkan pula sisa minyak wangi yang
untuk mengolesi tadi ya, silakan dimasukkan di situ, dijadikan satu. Kemudian yang keenam, tutup rapat kendir tersebut, kemudian bungkuslah dengan kain mori yang sudah disiapkan. Kemudian yang ketujuh, setelah selesai semuanya itu kemudian tanamlah ari-ari tersebut di dalam tanah. Biasanya itu tempatnya mungkin bisa di depan rumah atau di samping atau mungkin di mana saja yang sekiranya tempat tersebut bersih. Buatlah lubang yang sekiranya cukup dan kedalamannya menyesuaikan, kemudian ditimbun. Yang paling baik, yang paling afdal yang menanam ari-ari ini adalah bapak si jabang bayi tersebut. Syaratnya yaitu si bapak itu harus berpakaian yang baik, bersih, suci, dan kalau punya pusaka keris, alangkah baiknya itu pusaka tersebut dipakai atau dibawa, yaitu ditaruh di belakang pinggang ya, seperti layaknya pakaian orang Jawa seperti itu. Atau kalau memilih yang paling sempurna, paling baik itu adalah berpakaian adat Jawa lengkap. Yang kedelapan, nah setelah ditanam, ari-ari tersebut itu perlu perawatan secara spiritual. Untuk merawat ari-ari tersebut, yaitu setiap weton atau hari lahir si jabang bayi itu silahkan diberi yang namanya kembang telon. Kembang telon itu terdiri dari 3 buah bunga, yaitu mawar, kantil, melati atau mawar, melati, kenanga. Silahkan dipilih. Pokoknya ada 3 buah kembang. Silahkan tempat menanam ari-ari bayi tersebut diberi sebuah tanda khusus agar nantinya itu lebih mudah ditemukan dan tidak lupa letak ari-ari yang ditanam itu. Itulah pemirsa sekalian, tradisi adat spiritual di Nusantara ini yang merupakan warisan budaya Kerajaan Mataram Islam. Kalau Anda meyakini dan mempercayai sedulur papat atau saudara 4 kelimo pancer ya, yang merupakan saudara spiritual manusia, silahkan bisa melakukan tradisi tersebut, yaitu merawat adik kita, si ari-ari tersebut. Insya Allah Anda akan dibantu secara gaib oleh saudara-saudara spiritual tersebut. Namun kalau Anda seorang yang modern dan mungkin kurang begitu suka ritual kebudayaan, ritual tersebut ya, dan tidak mempercayainya, itu tidak usah dilakukan. Karena ritual itu hanyalah sebuah tradisi saja, bukan suatu kewajiban. Lakukanlah yang Anda yakini dan Anda percayai. Namun jangan sampai Anda itu mengolok-olok tradisi atau keyakinan orang lain. Terima kasih, semoga sajian ini bermanfaat. Saya Patih Muhammad undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.